perwakilan dari kelas 10-6. Bersama kami GN. Saya Jovita. Saya Dia. Dan saya Nita. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang kecil mengenai tentang isu yang mungkin sudah kalian familiar dengar, akan tetapi belum tentu kalian memahaminya lebih lanjut. Nah, isu yang akan kami bahas kali ini adalah tentang kesehatan mental. Nah, kalau teman-teman sendiri kalau mendengar kata kesehatan mental, apa sih yang terbayang di benak kalian? Pasti kebanyakan orang tuh yang terbayang itu yang punya penyakit mental itu orang dalam gangguan jiwa gitu. Iya, benar. Kan pastinya belum tentu orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa itu hanya orang itu saja yang terkena kesehatan mental kan? Ya, benar banget. Terkadang kita sebagai orang kurang mengetahui bahwa ternyata selama ini kita tuh sebenarnya udah kena gangguan mental, akan tetapi kita belum tahu. Iya, belum menyadari. Soalnya gangguan mental itu kan ada 2 fase ya. Ada yang fase ringan dan juga ada yang fase berat. Nah, yang fase ringan ini tuh teman-teman yang jarang diketahui oleh teman-teman semua. Jadi di sini kita akan membahas fase yang ringan-ringan itu. Nah, salah satunya itu kayak stres. Iya, benar. Pernah nggak teman-teman di sini stres karena sesuatu gitu? Pernah, sering dong. Apalagi kita sebagai seorang siswa ya pasti stres karena banyak belajar gitu ya, kebanyakan Iya. tugas gitu. Benar sekali. Nah, Apalagi kalau tugasnya itu numpuk, kita ada banyak kegiatan dan kita belum bisa mengerjakannya, pasti kita stres. Iya. Nah, benar banget. Nah, teman-teman, ternyata stres itu adalah sebuah gejala awal yang dapat memicu terjadinya gangguan mental yang lebih parah. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ngelola stres teman-teman sendiri, itu akan menyebabkan gangguan mental yang lebih parah, contohnya bipolar. Di sini, Apa sih itu bipolar? nah jadi Nita, bipolar itu adalah perubahan suasana hati yang terjadi secara mendadak. Kadang dia sedih, kadang dia tiba-tiba ceria. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mengelola stres kita, itu bisa jadi kayak gitu. Serem banget kan? Serem Iya, dong. serem banget. Aku dengernya, serem banget. Nah, untuk mencegah hal seperti itu ada beberapa cara ya. Untuk mencegah kita biar stresnya itu nggak berlarut-larut sehingga menyebabkan penyakit mental yang lebih lanjut lagi dan lebih besar. Nah, cara mengelola stresnya itu dapat kita lakukan dengan cara bermain bersama teman, lebih banyak ngobrol dengan teman-teman, curhat. Atau Ya, kalian bisa curhat ke dengan kita ya. Iya. Tapi belum tentu ya. Soalnya bisa jadi kita malah ngasih saran yang jelek. enggak, Canda. Nah, selain curhat dengan teman, kalian juga bisa melihara hewan peliharaan yang bisa menaikkan mood kalian lah ceritanya. Dan bisa saja kalian mengikuti banyak kegiatan yang ada di sekolah kalian. Ya, benar. Ada kan sekarang lagi ada kegiatan-kegiatan seru nih di Ekasma. Jangan lupa ikutin ya. Iya, ikut dong. Nah, selain itu, selain membicarakan tentang gejala-gejala yang ada, mungkin kita bisa merekomendasiin ke teman-teman semua tentang buku yang bagus untuk kalian cari. Iya, itu buku bagus banget. Nah, ini dia. Bukunya tentang kesehatan mental jilid 3. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Canisius dengan tebal halaman 656. Sekedar for your information buat kalian ya guys. Jadi buku ini tuh kita temukan di perpustakaan SMA Negeri 1 Semarapura di loker 500 sampai 599 dan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya Kelebihannya itu materi-materi yang di sini yang ada di buku ini tuh udah muat lengkap, udah padat. Akan tetapi ada kekurangan dari buku ini. Ya, itu tebalnya. Iya. Karena mungkin kan anak-anak zaman sekarang itu cenderung nggak terlalu suka baca buku yang tebal. Jadi mungkin mereka kurang tertarik untuk baca buku ini. Tapi untuk teman-teman semua yang mungkin tertarik untuk terjun ke dunia psikolog atau lebih memahami tentang kesehatan mental, kalian bisa banget baca buku ini untuk mengisi sela-sela waktu kalian. Iya, benar. Selain itu kekurangannya juga nggak ada animasi, jadi kan kita nggak terlalu tertarik gitu buat Ya, bacanya. kayak monoton ya. Iya, Monoton ngeliatnya. jujur kita juga bosan bacanya. Iya. Tapi kita ini kan karena bukunya lengkap terus sudah bagus, jadi kita harus baca dong biar nambah wawasan gitu. Iya. Tapi teman-teman, setelah podcast ini, teman-teman nggak boleh self diagnosa sendiri ya. Untuk mendiagnosa kalian mengidap penyakit atau gangguan mental itu, kalian perlu datang ke ahlinya langsung ya, ke psikiater, ke psikolog. Jangan gara-gara kita membahas tentang kesehatan mental, kalian malah berpikir bahwa wah
aku nih stres belajar, wah aku nih depresi, wah ternyata aku sama ini gangguan mental. Belum tentu teman-teman. Iya, benar sekali. Iya, benar. Segitu dulu bincang-bincang kami. Nah, kami tutup dengan close the door. Dadah.